Meskipun Feng Ming sangat tidak mau mengakuinya, faktanya ras manusia yang hadir memiliki kebencian terhadap ras iblis. Bahkan jika ada Feng Tianxing, bahkan jika ada setan di wilayahnya yang tidak mengincar mereka, kebencian ini rasa benci masih ada. Ini berasal dari pertemuan mereka di masa lalu, serta ingatan akan penghinaan terhadap umat manusia yang secara bertahap menumpuk di era ketika mereka diperbudak, diusir, dan dijual sebagai barang sebagai kuli selama beberapa generasi. Karena Feng Tianxing membantu mereka untuk berkumpul kembali, secara bertahap berkembang dan tindakan lainnya, sehingga orang-orang memiliki tempat untuk menetap, mereka dapat bersahabat dengan Feng Tianxing, tetapi tidak mungkin bersahabat dengan semua iblis. Yang terpenting, setelah Feng Ming mengucapkan kata-kata ini, semua iblis yang hadir terdiam. Karena Feng Tianxing adalah klan iblis paling ortodoks, bahkan yang terbaik di antara mereka, memiliki kekuatan darah kuno, mereka bukanlah klan yang sama. Suasana di tempat kejadian tiba-tiba menjadi sunyi, bahkan perayaan ini pun menjadi sedikit membosankan. Feng Ming melambaikan tangannya dengan santai. Mari kita semua kembali dan memikirkannya. Apakah kita menginginkan masa depan kita sendiri atau masa depan umat manusia? Saya yakin Anda akan memberi saya jawaban yang memuaskan. Perjamuan pecah seperti ini, dan orang-orang ini kembali ke kemah mereka untuk beristirahat. Tetapi untuk ras manusia malam ini, mereka pasti akan kesulitan tidur. Ini adalah proses pertumbuhan bagi mereka, tahap yang harus mereka lalui untuk melepaskan diri dari perlindungan Feng Tianxing. Dan pemikiran malam ini sangat penting bagi mereka. Feng Tianxing tinggi di langit, diam-diam memperhatikan apa yang terjadi di bawah. Bagaimanapun, mereka adalah ras manusia yang didukung oleh diri mereka sendiri. Mereka bukanlah ras iblis yang bisa dengan mudah menyerah. Pada mereka, ada upaya telaten Feng Tianxing. Sampai saat subuh, ras manusia ini masih belum menarik kesimpulan apapun, bahkan Feng Ming pun diam. Melihat situasi ini, Feng Tianxing menghela nafas tak berdaya. Sepertinya saya harus memberi mereka beberapa petunjuk. Mengontrol avatar manusianya, Feng Tianxing keluar dari kam dan datang ke Feng Ming. Dia memandang Feng Ming, dan Feng Ming juga mendongak. Tuan, senior, Feng Tianxing memandang Feng Ming, dan tiba-tiba mengulurkan tangannya untuk memegangi kepalanya, dengan senyum lembut di wajahnya. Feng Ming, kenapa kamu begitu sedih di sini? Feng Ming hanya menggelengkan kepalanya, tetapi dia tidak mau menjawab pertanyaan Feng Tianxing. Karena dia tahu bahwa setelah pertanyaan ini dijawab, Feng Tianxing mungkin tidak akan muncul di hadapan mereka dalam tubuh iblis di masa depan, apalagi memimpin iblis untuk memecahkan masalah paling berbahaya bagi mereka. Sepertinya jika dia tidak menjawab pertanyaan ini, Feng Tianxing tidak akan pergi dan akan terus melihat mereka. Feng Tianxing tersenyum ringan. Bocah bodoh, kamu harus ingat bahwa orang harus tumbuh. Tidak peduli apa yang kamu alami, itu adalah harta berharga dalam umurmu yang terbatas. Aku baru saja melihatnya. Aku juga tahu sesuatu tentang Laksamana Feng. Hanya saja, dikembangkan di bawah perlindungan Laksamana Feng. Itu benar-benar milik Laksamana Feng maksud. Jika ya, dia tidak akan melakukan apa yang dia lakukan tadi malam. Feng Ming memandang Feng Tianxing, dan tiba-tiba menundukkan kepalanya. Aku tahu, tapi aku tidak bisa menerimanya. Dari ras manusia biasa menjadi ahli di alam Dongsu, jalur kultivasinya hampir diaspal oleh Feng Tianxing sendiri. Baik itu metode mental, latihan, atau petunjuk yang diperlukan, Feng Tianxing tidak pernah gagal. Ini adalah hal-hal yang paling dia butuhkan saat itu, dan itu semua adalah hal-hal yang tidak dapat dia lupakan sekarang. Hari ini, dia menyatakan sikapnya bahwa dia tidak berdamai dengan setan. Di masa depan, dia tidak punya alasan untuk bertemu Feng Tianxing lagi. Feng Tianxing menggelengkan kepalanya tanpa daya, menarik tangannya, dan melirik sekelompok manusia. Ras manusia kami dulu berdiri di puncak dunia ini. Kami dulu bisa menikmati sinar matahari dan mengejar apa yang kami inginkan. Apakah itu berlatih keras atau menjadi burung bangau liar? Ini dulu milik saya. Kebebasan mereka. Tapi sekarang, kebebasan kita telah dirampas dan dirampok. Lihatlah ke sekeliling, dan ingat kehidupan seperti apa yang kita jalani beberapa tahun yang lalu. Dan kehidupan seperti itulah yang benar-benar kita temui. Ditindas oleh setan, dijual sebagai barang oleh setan, bila tidak dibutuhkan, dibuang ini seperti sepatu-sepatu. Apakah Anda masih membutuhkan saya, seorang lelaki tua, untuk menjelaskan hal-hal ini kepada Anda kata demi kata? Feng Ming menunduk, suaranya tercekat oleh isak tangis. Dia tahu bahwa Feng Tianxing memberitahunya apa situasi keseluruhan dan apa yang harus dia lakukan. Namun, Feng Ming tidak bisa menerima akhir seperti itu, dan tidak bisa menerima memperlakukan dermawannya sebagai musuh. Kecuali Feng Ming, ras manusia itu juga ingin membantah, tetapi mereka hanya punya ide ini. Suatu kali, langit milik umat manusia dijarah, dan dunia tempat mereka dapat bepergian tanpa keberatan menjadi kandang mereka. Mereka harus seperti tikus dan cacing, bersembunyi dari setan yang mereka kejar dan bunuh. Selama bertahun-tahun, umat manusia telah menurun ke titik di mana sekarang ini. Jika bukan karena tindakan Feng Tianxing,
situasi mereka hanya akan menjadi lebih buruk. Kebencian yang menusuk tulang membuat mereka tidak bisa mengucapkan kata-kata lega itu. Namun, Laksamana Feng memperlakukan kami berbeda dari iblis lain. Bahkan jika dia menghina iblis dan memusuhi iblis, aku tidak akan memasukkan Laksamana Feng di antara mereka. Feng Tianxing tersenyum. Ya, Laksamana Feng memang memiliki sedikit kebaikan padamu. Sebelum Feng Tianxing selesai berbicara, Feng Ming memotongnya. Ini bukan kebaikan yang tidak berarti. Ini adalah kesempatan bagi kita untuk berdiri kembali. Semua yang kita miliki sekarang, termasuk kemampuan kita untuk melawan iblis dan kehampaan. Dia menciptakannya untuk kita. Kebaikan yang tidak berarti. Ketika Feng Tianxing memandang Feng Ming lagi, dia tersenyum puas. Karena pada saat ini, mata Feng Ming sudah berbinar, dengan semua yang ingin dia lakukan, dan dengan ketegasan dari seseorang yang memimpin sebuah klan. Bahkan jika saya membuat pilihan yang salah untuk yang satu itu, saya akan dengan tegas menanggung keputusan hasilnya. Feng Tianxing mundur 2 langkah, menempatkan Feng Ming di atas panggung, memandangnya, dan menantikan penampilannya. Feng Ming melangkah maju, melihat ke semua orang di depannya, dan berdehem. Laksamana Feng adalah mentor saya. Saya tidak mengizinkan siapapun memiliki pemikiran yang tidak baik tentang dia. Tetapi pada saat yang sama, saya ingin Anda mengingat bahwa di dunia ini, iblis akan selalu menjadi musuh kita. Kecuali Laksamana Feng. Hari ini kami juga mematuhi ide Laksamana Feng dan memisahkan diri dari separuh bawahannya. Sekarang Laksamana Feng mungkin memberi kami bantuan saat kami sangat membutuhkannya. Tetapi saya tidak ingin itu terjadi. Laksamana Feng memiliki harapan besar untuk mengatur kembali umat manusia. Sudah waktunya bagi kita untuk menunjukkan sedikit martabat manusia. Kita menyelesaikan semua masalah sendiri. Dan jangan biarkan Laksamana Feng mengkhawatirkan kita.